Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nila Aprianti. Seperti biasa, saya akan berbagi resep masakan India. Hari ini saya akan membuat paratha. Paratha adalah roti pipih berlapis tidak beragi, paling populer di India. Ini adalah makanan pokok yang dimakan untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Secara tradisional, paratha dibuat dengan menggunakan tepung gandum. Ada juga yang membuatnya dengan tepung terigu. Ada berbagai jenis paratha, seperti paratha kentang, lobak, kol, dan bawang. Nah, paratha yang saya akan buat ini adalah paratha polos atau plain paratha. Bahan-bahan yang digunakannya sangat mudah didapat, seperti 5 sendok makan tepung gandum, ghee atau minyak, air, dan garam secukupnya. Pertama, kita masukkan 5 sendok makan tepung gandum. Cara membuat adonan paratha hampir sama dengan cara membuat adonan roti atau chapati yang pernah saya upload di video sebelumnya. Cuma bedanya dari proses pembuatannya. Kalau paratha, dia menggunakan minyak atau ghee. Kita masukkan sedikit garam dan masukkan air sedikit demi sedikit. Campur rata. Masukkan lagi air sedikit dan aduk rata. Lalu kita uleni adonan sampai kalis. Terus uleni agar adonannya menjadi lembut. Nanti paratha yang dihasilkan juga menjadi lembut. Nah, lalu kita diamkan adonan selama 5 menit. Setelah 5 menit, teksturnya seperti ini. Lebih lembut. Oke, lalu kita uleni sebentar lagi. Lalu kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Saya bulatkan adonannya besar-besar ya, karena paratha itu lebih tebal. Kalau chapati, lebih tipis dan kecil-kecil. Oke, jadi 3 bulatan seperti ini. Lalu kita siapkan papan penggilasan. Dan kita bulatkan lagi. Lalu celupkan ke dalam tepung agar tidak lengket. Lalu kita pipihkan adonannya. Jangan terlalu pipih ya. Sedikit aja, karena kita mau mengoleskan minyak atau ghee di adonannya. Pertama saya akan mengoleskan ghee terlebih dahulu. Oleskan rata seluruh permukaan. Lalu saya lipat. Lalu oleskan lagi. Lalu saya lipat lagi. Lalu tekan-tekan. Tekan-tekan seperti ini. Tekan lagi agar tidak terbuka ya lipatannya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu saya masukkan ke dalam tepung agar tidak lengket. Nah, lalu saya akan pipihkan adonannya. Ini saya akan membuat bentuk segitiga ya. Ada juga yang membuat bentuknya bulat, tapi kali ini saya membuatnya segitiga. Ya, pipihkan seperti ini, tapi kalau paratha itu lebih tebal ya. Jadi, jangan menggilasnya terlalu tipis. Ketebalannya sama, kiri kanan harus sama. Oke, seperti ini. Nah, bekas lipatannya terlihat kan? Ini akan membuat paratha berlapis-lapis. Kita buat adonan selanjutnya sama. Kita celupkan ke dalam tepung agar tidak lengket. Lalu kita pipihkan sedikit aja. Nah, kali ini saya akan mengoleskan minyak di atas permukaannya. Oleskan rata, lalu lipat, lalu oleskan lagi di permukaan yang lainnya, lalu lipat lagi dan kita tekan-tekan agar lipatannya tidak terbuka. Seperti ini. Oke, lalu saya celupkan lagi di tepung agar tidak lengket. Lalu kita gilas lagi. Kiri kanan harus sama ketebalannya ya. Saya lebih suka membuat paratha polos dalam bentuk segitiga karena bisa lebih mudah untuk membedakan antara chapati dan paratha. Sebenarnya mudah sih untuk membedakan karena paratha itu berminyak dan chapati tidak berminyak. Tapi lebih unik aja sih kalau bentuknya segitiga. Oke, seperti ini.
Minyak atau ghee yang dioleskan di atas permukaan itu membuat paratha jadi berlapis-lapis. Nah, 3 adonan paratha tadi sudah saya buat seperti ini. Lalu kita siapkan teflon atau tawa untuk memanggang. Lalu kita taruh paratha ke dalam tawa atau teflon yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Diamkan kurang lebih selama 10 detik. Lalu kita balikan seperti ini. Dan kita oleskan minyak di atas permukaannya. Oleskan merata. Lalu kita balik lagi. Tekan-tekan sedikit. Lalu kita oleskan lagi minyak di atas permukaan yang tadi belum saya oleskan ya. Permukaan bawahnya. Oleskan rata seperti ini. Diamkan lagi beberapa detik. Dan paratha sudah matang. Oke, kita lanjutkan dengan adonan selanjutnya. Dengan proses yang sama, tapi kali ini saya akan mengoleskannya dengan ghee. Ghee itu lebih membuat paratha lebih harum ya. Saya lebih suka ghee, tapi ghee memang harganya mahal dan itu pun adanya cuma di toko-toko India atau toko online. Dan dari segi rasa, ghee bisa membuat paratha lebih gurih ya, tapi dari segi tekstur, ghee atau minyak sama aja. Oke, parathanya sudah matang. Paratha siap disajikan. Paratha lebih nikmat disajikan bersama kari ayam, kari kacang, atau sayur. Udah kan cara pembuatannya? Wanginya dan teksturnya lembut dan berlapis-lapis. Oke, selamat mencobanya di rumah dan nantikan terus video saya selanjutnya. Saya akan kembali lagi dengan resep-resep yang lebih menarik. Like videonya, subscribe dan share sebanyak mungkin agar saya lebih bersemangat untuk berbagi resep masakan India. Thank you for watching. Bye.